Nah, saat ini saya tidak sendiri, seperti biasa ada Bang Juga Maulana di sini, dan yang akan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Bang Mustakin. Nah, pastinya udah pada penasaran dong, selain perkuliahan, ada juga nanti kita mau diskusi atau sharing terkait lokasi kos, mungkin di sini ada adik-adik yang dari luar Jabodetabek gitu ya, yang perlu tempat kos untuk tinggal selama berkuliah. Nah, boleh nanti ditanyakan ke Bang Mustakin khususnya ya, karena beliau ini berpengalaman gitu, sudah merasakan langsung gimana jadi anak kos gitu dari daerah rantau. Nah, mungkin saya kasih introduction sedikit ya terkait Bang Mustakin ini. Nanti perkenalannya pasti lebih jauh, lebih lanjut sama Bang Mustakin langsung. Jadi Bang Mustakin ini sampai saat ini masih menjadi mahasiswa aktif dan berasal dari daerah yang clue-nya tuh jauh banget dari Jakarta, jauh banget dari Grogol, Jakarta Barat, tempat kampusnya kita. Gitu. Terus walaupun dari tempat yang sangat jauh, tapi Bang Mustakin bisa membuktikan gitu dengan semangatnya, dengan kegigihannya, dia bisa bertahan di Jakarta gitu ya, mengikuti semua aktivitas perkuliahan dengan baik sampai akhirnya sekarang sudah di tingkat akhir gitu, tinggal melaksanakan kegiatan praktek lapangan untuk bahan tugas akhirnya untuk skripsinya. Nah, bagaimana nih sebenarnya perjalanan Bang Mustakin? Mungkin langsung aja ya, kita mau sapa dulu. Halo Bang Mustakin, apa kabar? Halo Kak Sindo, alhamdulillah selalu baik. Ya, senang rasanya kita bisa mengundang Bang Mustakin di acara Dalgona yang keempat pada hari ini. Kita mau sama-sama mendengar pengalaman dari Bang Mustakin ya, setelah berkuliah dari tahun 2019 mulai berkuliah, sekarang 2022 berarti sudah hampir 4 tahun ya Bang ya? Iya Kak, sekitar Agustus nanti 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Oke, sudah 3 tahun, mau 4 tahun, berarti sebentar lagi sudah mau lulus nih. Nah, gimana sih pengalamannya selama kuliah di Tambang Trisakti gitu ya? Dengar-dengar Bang Mustaki ini dari daerah yang jauh, sangat jauh dari Jakarta gitu ya. Kemudian bisa survive sampai sekarang gitu. Dan kalau bisa dibilang banyak prestasinya juga, banyak kompetisi yang diikuti, pengalaman apa ya? Di lapangannya gitu ya, dengan pengalaman yang di luar kampus itu juga ada. Nah, kita penasaran nih, pengen tahu gimana sih perjalanannya Bang Mustakin selama berkuliah di Tambang Trisakti. Kalau gitu langsung aja saya persilahkan Bang Mustakin untuk mulai sharing session-nya. Ya. Baik, terima kasih Kak Sindo dan Bang Yuga atas kesempatannya. Saya izin share screen materi saya yang akan saya bawakan hari ini. Sebelumnya saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebentar. Coba share. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada adik-adik sekalian yang antusias bergabung pada hari ini untuk dialog online santai dengan tema kuliah sambil mengasah soft skill ya. Jadi ketika kuliah atau berada pada kehidupan tingkat universitas, ternyata tidak hanya soal permasalahan akademik, namun ternyata soft skill dari soft skill tersebut perlu ditingkatkan untuk support hard skill dari akademik tersebut sehingga menjadi bekal yang hebat atau bekal yang kuat ketika berada di dunia pekerjaan nanti. Nah, sebelumnya saya share tentang saya, perkenalkan sekali lagi, nama saya Mustakin Huju, saya merupakan mahasiswa aktif Teknik Pertambangan Angkatan 2019, saya berasal dari SMA Negeri 2 Kendari pada tahun 2016. Nah, selama kuliah dan selama SMA saya aktif mengikuti beberapa organisasi seperti ketika di kuliah saya aktif Parlemen Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi merupakan dan Himpunan Mahasiswa Teknik Tambang. Kemudian ketika SMA saya aktif juga di kegiatan OSIS dan kegiatan kelompok ilmiah remaja SMA Negeri 2 Kendari.
Bang Nah, Mustaqim, mohon maaf sebelum dilanjutkan, kalau di layar saya seperti ada bagian warna hijau gitu menutupi materinya. oh ya Kalau baik. di, ya, atau mungkin mau dibantu share screen juga boleh. Materinya nanti dikirimkan ke Bang Yuga atau ke saya. Oh, baik, baik Kak. Terima kasih. Mungkin saya ubah pengaturannya ke all screen saja. Nah, ini udah jelas. Ya, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan. Nah, selama berkuliah saya juga aktif sebagai asisten laboratorium, mengingat prodi pertambangan Universitas Trisakti merupakan salah satu prodi yang mendukung atau fasilitasnya mensupport seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pertambangan. Jadi kami juga selain aktif di laboratorium, kami juga menerima mahasiswa kunjungan atau penelitian dari mahasiswa di kampus lain. Nah, saya aktif sebagai yang pertama asisten praktikum mitigasi tambang, baru diangkat 2 bulan yang lalu. Nah, kegiatannya itu adalah salah satu interpretasi dari tambang bawah tanah. Jadi tambang bawah tanah sangat penting adanya ventilasi untuk menyalurkan udara bagi pekerja, karena udara merupakan salah satu kebutuhan yang penting di tambang bawah tanah. Nah, kemudian saya juga sebagai asisten praktikum mekanika batuan merupakan kegiatan asisten praktikum mekanika batuan ini kegiatan untuk melakukan penyelidikan geoteknik dengan pengujian batuan. Ya, seperti judulnya kan mekanika batuan. Jadi batuannya ditarik, ditekan, digeser dan lain-lain. Nah, selain itu saya juga terdaftar atau bertugas sebagai asisten praktikum kimia fisik 5 bulan yang lalu. Nah, kegiatannya seperti biasa, yaitu penggabungan antara kimia dasar dan fisika dasar. Nah, selanjutnya saya juga aktif sebagai asisten praktikum fisika dasar. Nah, praktikum fisika dasar ini merupakan kerjasama antara Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi dan Fakultas Teknik Industri. Jadi lokasinya berada di Fakultas Teknologi Industri. Nah, namun saya bertugas untuk menangani teknik pertambangan. Nah, selain itu ada juga terkait laboratorium analisa kualitas batu bara. Nah, ini bisa mengecek atau mengetahui kira-kira kualitas batu bara sampel yang berada di tambang atau sampel yang akan dianalisis itu apakah kira-kira memenuhi kualitas atau kelayakan apabila dipasarkan. Itu maka dianalisis seperti kadar kalori dan analisis mineral-mineralnya seperti karbon, hidrogen, nitrogen, hingga oksigen dan sulfur. Nah, baik seperti awal, nah ini mungkin cerita saya, yaitu tentang tantangan pendidikan saya ketika bersekolah di daerah saya. Nah, daerah saya kebetulan bisa dikatakan berada di daerah 3T, terpencil, tertinggal, dan sebagainya. Nah, waktu SMP saya bersekolah di SMP Negeri 08 Matoleo. Nah, SMP ini merupakan salah satu SMP yang berada di desa saya. Nah, namun di sini yang menjadi tantangan adalah bahwa ketika saya SMP, yaitu sekitar tahun 2011, 2013 hingga 2016. Nah, itu kan digadang-gadang bahwa Indonesia akan melakukan revolusi industri sekitar revolusi industri versi 4.0. Nah, 4.0 ini kan berisi tentang bagaimana negara Indonesia atau dunia memulai suatu teknologi baru dengan kontrol penuh dengan menggunakan internet. Jadi sudah merupakan pembaharuan dari industri 3.0, yaitu tentang berfokus kepada mesin-mesin dan sebagainya. Nah, namun karena saya berada di daerah yang cukup terpencil, nah jadi seperti akses internet, informasi dan lain-lain merupakan hal yang tertinggal di daerah saya. Jadi, nah karena hal itu bisa dapat membatasi potensi saya untuk melanjutkan pendidikan, saya berencana untuk mencari sekolah terbaik di tingkat provinsi. Jadi saya berencana keluar daftar kemudian saya mencari-cari. Nah, ternyata salah satu SMA terbaik di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu SMA Negeri 2 Kendari. Nah, di SMA Negeri 2 Kendari saya berproses mengikuti kegiatan akademik aktif. Saya juga aktif di kegiatan
organisasi seperti OSIS. Saya juga aktif mengikuti perlombaan mewakili kelompok ilmiah remaja seperti OSN, kemudian lomba poster, lomba karya ilmiah tingkat nasional, tingkat provinsi hingga tingkat regional. Nah, puncaknya saya lulus di SMA Negeri 2 Kendari sebagai murid paling berprestasi. Nah, ketika sudah lulus SMA pasti seperti siswa lainnya pasti mencari universitas-universitas yang terbaik di Indonesia. Nah, awalnya mungkin sama seperti kalian, saya juga mencari universitas negeri terbaik. Nah, awalnya saya mencari top 3 universitas terbaik. Nah, dapatlah top 3. Terus saya merasa tertantang untuk masuk ke prodi yang memiliki persen keketatan tertinggi. Nah, di situ dapat kedokteran dan teknik informatika. Saya coba daftar, ternyata ilmu yang saya peroleh di SMA itu belum cukup untuk bisa bersaing dengan mereka yang berada di luar daerah. Nah, makanya saya berpikir bahwa saya harus coba keluar dari daerah untuk bersaing secara tingkat internasional tingkat nasional dan internasional di universitas yang terstandar internasional, seperti contohnya Universitas Trisakti. Nah, setelah gagal mendapatkan negeri, namun sebelum daftar keluar, sebelumnya untuk untuk universitas negeri saya mendapat invitation di 2 program studi, yaitu di MIPA Biologi dan MIPA Kimia, karena beberapa waktu ketika SMA saya banyak memenangkan kompetisi atau medali di bidang tersebut. Nah, tapi apabila saya melanjutkan pendidikan di daerah, maka visi atau misi saya yang awalnya ingin bersaing secara nasional tidak tercukupi. Jadi saya menolak, maka saya mencari universitas, karena tadi negeri tertolak, saya kemudian mencari universitas swasta terbaik. Nah, muncullah Universitas Trisakti. Nah, di sini berdasarkan pemeringkatan tahun 2020, Universitas Trisakti masuk universitas swasta terbaik di dunia, di Jakarta, maaf. Nah, di Jakarta. Sementara untuk penskoran atau indikator penilaian hanya berbeda sekitar 4 atau 8 poin dari peringkat 1. Nah, kemudian untuk universitas swasta se-Indonesia masuk ke peringkat 5. Nah, namun yang terpenting di sini mendapatkan salah satu pemeringkatan internasional, yaitu UPS ranking dengan teaching 5, dengan pengajaran 5 bintang. Nah, ini sudah merupakan tidak diragukan lagi bahwa kualitas pengajaran atau pendidikan yang akan diperoleh di Universitas Trisakti ini akan benar-benar luar biasa. Seperti itu. Nah, kemudian selain mengecek pemeringkatan dan kualitas, saya kemudian mengecek kira-kira alumni-alumni atau tokoh-tokoh nasional seperti apa yang sukses berkiprah dari hasil didikan di Universitas Trisakti. Nah, di sini ada banyak tokoh politisi, tokoh politik, ada artis, influencer, kemudian ada atlet dan lain-lain. Nah, mereka menjadi salah satu motivasi atau menjadi dorongan bahwa mereka berhasil sukses dengan di bidang mereka masing-masing, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk teknik pertambangan, ternyata di sini sama seperti yang sebelumnya, bahwa teknik pertambangan ini tidak hanya alumninya tidak hanya berkiprah sukses di bidang pertambangan, namun ada di bidang lain, bahkan bisa menjadi anggota DPR atau bahkan bisa menjadi founder dari sebuah kewirausahaan. Di sini ada Nuka Lale, kemudian ada penulis novel dan lain-lain. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya untuk ilmu pertambangan sangat universal. Jadi ada pembelajaran seperti ekonomi, ada hukum dan lain-lain juga. Nah, berlanjut dari salah satu alasan saya mengapa memilih teknik pertambangan, pertama melihat dari potensi Indonesia. Nah, awalnya saya riset. Nah, saya dapat data bahwa salah satu penerimaan negara terbesar berasal dari industri energi, nah khususnya pertambangan. Nah, jadi di sini saya berspekulasi bahwa sebenarnya potensi atau peluang untuk di daerah pertambangan di Indonesia itu sangat luas. Nah, mengingat kembali bahwa saya berasal dari daerah Tanah Buton. Nah, di sini pengembangan daerah atau Tanah Buton, potensi cadangan Tanah Buton di Sulawesi Tenggara sekitar 694 juta ton, yang merupakan salah satu
dicap sebagai penghasil aspal terbaik. Nah, ini bisa menjadi potensi bagaimana saya bisa mengembangkan nanti fokusnya minat apakah bekerja di daerah atau bekerja di bidang konsentrasi lain. Nah, kemudian saya coba riset kira-kira profil Universitas Teknik Pertambangan, Prodi Teknik Pertambangan Universitas Trisakti ini seperti apa. Nah, di sini program studinya berdiri sejak tahun 1994 dengan akreditas B. Nah, namun jika adik-adik mengecek di data dikti dari Forlap atau dan lain-lain, nah di situ dapat dikatakan bahwa sebenarnya untuk teknik pertambangan di Indonesia itu dapat dihitung dengan jari. Jadi tidak cukup, mungkin tidak sampai 50 program studi. Nah, untuk yang berakreditas B atau berakreditas baik, nah salah satunya dari Prodi Teknik Pertambangan di Universitas Trisakti. Nah, sudah mendapat pemeringkatan B, kemudian sudah terakreditas Indonesian Accreditation Board Engineering Education, sudah terakreditas nasional juga. Nah, teknik pertambangan ini terletak di Jalan Kiai Tapa, nomor 1, Grogol, Jakarta Barat, Indonesia. Jadi di tengah-tengah kota, dikelilingi berbagai macam, bisa dikatakan berbagai macam fasilitas, seperti fasilitas dekat dengan fasilitas transportasi, kemudian ada pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Jadi lokasinya benar-benar strategis. Nah, ketika saya coba mendaftar di websitenya, di sini terdapat 7 jalur. Nah, ada ujian tulis hingga beasiswa. Namun saya memilih ujian tertulis karena menurut saya lebih menantang. Jadi waktu itu saya melakukan ujian tertulis di Gedung M. Nah, ujian soalnya itu terdiri dari kurang lebih 100 nomor dengan ya konsentrasi untuk spesifik pertambangan seperti kimia dasar, fisika dasar, kemudian ada bahasa Inggris, matematika, hingga tes potensi akademik. Nah, namun di sini pada periode kebetulan Universitas Trisakti prodi pertambangannya menerapkan kurikulum baru. Nah, di sini ada kurikulum Merdeka Belajar. Jadi misalnya adik-adik yang berkuliah di prodi pertambangan Universitas Trisakti dapat melakukan pertukaran mahasiswa atau perguruan tinggi. Jadi bisa belajar di prodi lain, misalnya belajar di Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti atau belajar di Institut Teknologi Bandung prodi pertambangan juga bisa, belajar di UPN Yogyakarta juga bisa. Nah, kegiatan-kegiatan yang menjadi bisa dikatakan sebagai kegiatan utama dari prodi teknik pertambangan, karena kan biasanya kalau dilihat bahwa sebenarnya prodi pertambangan ini adalah ruang lingkupnya atau tingkatannya S1. Nah, S1 kan biasanya identik dengan, kalau tingkatan SMA sama SMK kan berarti S1-nya SMA atau berfokus kepada materi, sementara SMK itu seperti vokasi atau D4, D3 berdasarkan lebih banyak ke praktek. Nah, namun teknik pertambangan ini juga menerapkan banyak kegiatan lapangan, berfokus kepada kegiatan lapangan. Jadi setiap semester pasti ada kegiatan lapangan. Contohnya praktek lapangan di LIPI Karangsambung, salah satu tempat pusat biologi di Indonesia yang menjadi salah satu tujuan jika dilakukannya praktek lapangan. Banyak kegiatan seperti menelusuri sungai, menghitung ketinggian tanah, dan lain-lain. Nah, kemudian ada salah satunya adalah kuliah kerja. Nah, ini seperti konsepnya file trip, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kemarin untuk karena ini salah satu, karena prodi pertambangan Universitas Trisakti ini bekerja sama dengan banyak kegiatan pertambangan, maka kegiatan field trip-nya itu tidak monoton ke satu tambang saja. Ada ke Kita Asam, ke PT Freeport, dan lain-lain. Nah, kemudian field trip-nya itu tidak hanya ke lokasi tambang, namun tempat-tempat bersejarah seperti museum geologi, pembangkit listrik. Nah, selain itu ada juga field trip atau kerjasama Universitas prodi pertambangan dengan universitas di Jepang. Jadi rutin mengirim mahasiswa untuk melakukan kegiatan ekskursi lapangan di Jepang. Nah, selain itu setelah melaksanakan kuliah kerja, biasanya ada yang namanya kerja praktek atau tugas akhir. Nah, ini metode pengambilan data lapangan untuk menyusun tugas akhir. Jadi benar-benar merasakan sensasi bekerja di tambang secara langsung. Nah, ini merupakan
dengan pertambangan terbaik seperti ITB, ada UPN. Nah, kemudian bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar, bahkan Baik, mohon dapat ditunggu ya. Sepertinya Bang Mustakin ini terkendala jaringan. Karena saat ini Bang Mustakin sedang ada di daerah, Bang Mustakin ada di kota Bombana, gitu ya. Kebetulan habis pulang dari kegiatan magang studi independen bersertifikat, gitu. Jadi setelah magang, dia kembali ke daerahnya. Nah, mungkin karena jaringan di daerah ada sedikit kendala teknis, boleh kita tunggu sebentar ya. Nah, sepertinya udah bergabung kembali nih. Halo Bang Mustakin, udah bisa bergabung lagi? baik, mohon maaf saya terkendala koneksi, jadi terlempar keluar dari maaf, ya. Baik, tidak Baik, apa-apa. saya coba lanjutkan. Nah, tadi salah satunya adalah terkait kerjasama teknik pertambangan. Saya ulangi tadi bahwa teknik pertambangan Universitas Trisakti bekerja sama dengan banyak institusi seperti institusi software di bidang software seperti Micromine yang merupakan salah satu aplikasi permodelan bahkan terbaik di dunia. Kemudian bekerja sama dengan berbagai pelatihan seperti pelatihan JobMed yang merupakan pelatihan yang pembicara atau pematerinya berasal dari Jepang langsung, mengundang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, mendapat pelatihan dan mendapatkan sertifikat kompetensi. Jadi lumayan kan bisa dimasukkan ke CV. Kemudian bekerja sama dengan organisasi pertambangan terbesar di Indonesia, yaitu PERHAPI, Perhimpunan Ahli Pertambangan, dan tidak lupa juga bekerja sama dengan universitas dengan prodi pertambangan terbaik juga seperti ITB dan UPN. Nah, kemudian kegiatan kemahasiswaan yang ada di prodi studi teknik pertambangan di sini yang pertama ada program studi di tingkat organisasi atau ormawa di tingkat program studi seperti Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan. Nah, ini merupakan ormawa yang bergerak spesifik di bidang atau program kerjanya hanya berfokus pada pengembangan prodi tersebut. Misalnya nanti ada Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi, ada Himpunan Mahasiswa Teknik Peminyakan. Nah, ini Himpunan Teknik Pertambangan khusus pertambangan saja. Nah, kemudian naik ke atas yaitu organisasi mahasiswa di tingkat fakultas. Nah, jadi di prodi pertambangan ini berada di Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi. Nah, jadi di situ ada 3 program studi, pertambangan, perminyakan, dan geologi. Jadi BEM fakultas ini menaungi ketiga program studi khusus 3 prodi tersebut. Nah, untuk melakukan bidang pengawasan dari himpunan dan BEM, di sini ada Parlemen Mahasiswa Fakultas Teknologi Kebumian. Nah, kemudian naik yang lebih tinggi, di sini ada kepresiden yang tingkat universitas yang menaungi seluruh fakultas seperti kepresidenan mahasiswa dan kongres mahasiswa. Namun di sini tidak hanya berfokus kepada organisasi yang terlihat seperti bidang politik saja. Nah, di sini didukung dengan yang namanya unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Nah, jadi ini merupakan salah satu sarana pengembangan bakat, pengembangan karakter dan lain-lain. Nah, contohnya seperti di bidang keagamaan ada semacam rohis, kemudian ada di bidang seni budaya yang mungkin menyukai seperti seni musik, seni tari, dan lain-lain. Nah, kemudian ada di bidang olahraga seperti UKM bola basket, taekwondo, karate, dan lain-lain. Nah, kemudian ada pengembangan karakter seperti mahasiswa anti narkoba dan lain-lain. Nah, kemudian kegiatan mahasiswa program studi teknik pertambangan di sini kegiatannya sangat
luas dan sangat beragam. Nah, seperti misalnya aktif di kegiatan seperti biasa, aktif di kegiatan keorganisasian, kemudian ada mengadakan event-event besar seperti live musik dan lain-lain. Nah, tidak lupa juga aktif berprestasi di berbagai bidang kompetisi yang diadakan teknik pertambangan tingkat nasional hingga internasional. Kemudian aktif menyelenggarakan seminar nasional juga dan seminar internasional. Jadi pengembangannya lebih luas ke berbagai bidang. Nah, selain itu ada yang namanya kira-kira jika lulus untuk dari teknik pertambangan, kira-kira sasaran atau tujuan pekerjaannya di mana saja. Nah, ini cakupan karena tadi saya katakan bahwa ilmu pertambangan merupakan ilmu yang luas yang bisa universal di berbagai bidang. Nah, di sini ada dapat bekerja selain di perusahaan-perusahaan tambang besar, dapat juga menjadi akademisi seperti dosen. Nah, tadi contohnya seperti Kasindo dan Bang juga kebetulan salah satu alumni teknik pertambangan yang menjadi akademisi atau dosen. Nah, kemudian ada wirausaha juga, bisa membangun startup atau industri kreatif karena diajarkan juga selain ilmu pertambangan, namun diajarkan juga bahwa ada mata kuliah yang bisa diambil yaitu kewirausahaan. Jadi diajarkan dari awal cara membangun sebuah startup atau kewirausahaan atau industri kreatif yang skala kecil. Nah, itu rutin diadakan, bahkan persaingannya tingkat universitas. Nah, kemudian ada bisa bekerja di sektor keuangan juga atau jasa keuangan karena memang salah satunya ada penginvestasi dan ekonomi mineral. Nah, kalau dari institusi seperti BUMN khusus pertambangan pasti sudah jelas bahwa salah satu tujuannya ke situ, seperti ke perusahaan tambang terbesar juga bisa seperti Adaro, TIS, Dahana, KPC, dan lain-lain. Nah, salah satu yang selain aktif di bidang baik, mohon maaf ada kesalahan koneksi di device kedua. Nah, ya. Nah, di sini juga bahwa program studi teknik pertambangan Universitas Trisakti ini merupakan salah satu prodi yang menyumbang prestasi di Universitas Trisakti. Contohnya seperti kemarin baru mendapatkan best essay di kegiatan Indonesian Mining dari ITB, kemudian mendapatkan juga juara 3 pada kegiatan Micromine atau kegiatan permodelan tambang. Bahkan banyak mendapat piagam selain dari khusus spesifik pertambangan, bahkan juga pra-event dari pertambangan seperti public speaking, video pendek hingga fotografi juga mendapat apresiasi dari kampus lain untuk menjadi juara. Nah, selanjutnya ketika saya sudah setelah melakukan tes masuk USM, ujian saring masuk ke prodi pertambangan. Nah, persiapan kuliah yang saya lakukan pertama yaitu melakukan mencari kos atau tempat tinggal untuk saya tinggal ketika berkuliah. Nah, di sini saya memiliki parameter atau indikator bahwa untuk memilih kos, saya pertama memilih bahwa lokasi tersebut harus dekat lokasi kampus. Nah, misalnya lokasi kampusnya, nah karena saya saya tidak bisa mengendarai sepeda motor, jadi saya lebih memilih lokasi yang dekat kampus. Jadi bisa sambil jalan kaki olahraga sebelum masuk ke kampus. Nah, kemudian yang memiliki fasilitas publik yang cukup lengkap. Nah, fasilitas publiknya seperti minimarket, seperti masjid, dan lain-lain yang mendukung. Nah, kemudian yang ketiga ada fasilitas kamar kos. Nah, biasanya fasilitas kamar kos di area dari, nah sebelumnya fasilitas kamar kos yang berada di area Universitas ini cukup beragam. Nah, biasanya selaras dengan harga di poin 5. Nah, di sini misalnya fasilitas kamar kosnya ada akses, seperti kunci akses untuk keamanan, untuk bagaimana lingkungan sekitar, seperti apakah cukup aman, apakah cukup bersih, apakah wilayah atau
kecamatan atau mungkin sekitar area tersebut. Nah, itu apakah bisa menunjang atau bisa menunjang kenyamanan tempat tinggal tersebut. Nah, fasilitas kamar yang saya khususnya seperti AC, kan AC, WiFi, kemudian ada kamar mandi dalam dan kamar mandi luar. Nah, biasanya untuk kos-kosan di area dekat Universitas Trisakti di sini terbagi menjadi beberapa area utama, yaitu pertama ada area Jalan Dr. Susilo. Nah, di sini jalan area Dr. Susilo biasanya sekitar 1-2 kilometer dari Universitas Trisakti. Nah, harganya lumayan beragam. Namun kalau dari area Dr. Susilo di sini berdasarkan pengalaman, kebetulan saya pernah kos di area di sini, area Dr. Susilo. Nah, di sini lokasinya untuk area kos-kosan di sini bisa dikatakan sebagai pusat kos-kosan mahasiswa Universitas Trisakti. Jadi di sini kosnya berjejer dari Dr. Susilo 1, Dr. Susilo 2 hingga Susilo 4. Di situ semua sepertinya area khusus untuk kos-kosan saja. Jadi jarang ada rumah-rumah seperti rumah-rumah lain yang rumah-rumah penduduk. Jadi kayaknya kalau jika ingin yang ramai, yang berkumpul bersama rekan-rekan lain atau dari jurusan lain, bisa memilih di area Dr. Susilo. Nah, kemudian ada Dr. Muardi. Nah, di Jalan Dr. Muardi ini juga ada, bisa dikatakan untuk fasilitas kosnya lumayan sedikit, dan lokasi dari kampus juga lumayan jauh, sekitar 1,5 hingga 2 kilometer dari Universitas Trisakti. Nah, untuk di area Jalan Dr. Muardi ini lumayan, jika melihat dari fasilitasnya lumayan tertinggal dibanding area lain, karena kalau saya pengalaman kos di area Muardi lumayan untuk kebersihannya kurang terjaga, khususnya di area Muardi 1. Nah, kemudian di sini ada jalan selain di sini ada Jalan Permatana atau Jalan Tanjung Raya. Nah, di sini juga lumayan banyak area kos, namun jika melihat jaraknya lumayan sangat jauh dari Universitas Trisakti. Nah, biasanya untuk area di Tanjung Raya ini dikhususkan untuk biasanya mahasiswa yang memiliki kendaraan seperti itu. Nah, di sini untuk range harganya beragam, ada yang 1,2, yang 3 juta ada, yang bahkan 4 juta ada. Nah, tergantung kehokian bagaimana bisa mendapatkan kos. Nah, contohnya kosan yang saya pilih berada di area Muardi, nah sekitar 1,8 juta. Nah, tapi fasilitasnya bisa dikatakan bisa menyaingi kos-kosan yang harganya 3 juta, karena cukup lengkap. Di sini ada kulkas pribadi, ada cleaning service setiap 2 minggu, bahkan ada laundry 4 pakaian sehari, ada TV juga, hingga ada AC serta wastafelnya. Nah, namun jika meninjau kos-kosan di area lain, sebenarnya tadi seperti yang saya katakan, tergantung kehokian juga sih. Bisa mendapatkan kos-kosan yang biasanya coba cari via aplikasi, atau bertanya ke teman-teman mahasiswa yang lain yang sudah berpengalaman di wilayah area tersebut. Nah, misalnya untuk kos Tria Asri yang berada di Grogol, nah range harganya memang untuk kamar mandi dalam, WiFi dan AC itu sekitar 1,6 dan 1,5. Nah, biasanya tingkat harganya terkait luas dari kamar tersebut. Nah, semakin luas biasanya semakin mahal, atau apakah ada akses 24 jam, karena faktor keamanan juga bisa meningkatkan kualitas harganya. Nah, atau bahkan ada kos-kosan yang hias sedemikian rupa, seperti contohnya kos triple residence. Nah, ini sekitar 2,4, fasilitasnya sama, kamar mandi dalam, WiFi, AC, kloset duduk. Nah, hanya saja untuk kos tersebut sangat dekat dengan fasilitas publik, seperti dekat minimarket, dekat rumah sakit, dan lain-lain. Nah, untuk kamar kos yang lumayan tidak memiliki fasilitas, tidak terlalu banyak fasilitas, hanya mungkin khusus WiFi, AC, kloset, kamar mandi luar, itu biasanya di range 1,2 hingga 1,3. Kalau yang tidak menggunakan AC biasanya lebih murah lagi, sekitar 800 ribuan, mungkin 600 ribuan dapat, hingga 1 jutaan.
Nah, kegiatan perkuliahan saya diisi dengan berbagai macam aktivitas, biasa seperti yang utama pasti belajar di kelas, kemudian saya aktif mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan di Prodi. Nah, jadi setiap minggu Prodi selalu mengadakan seperti webinar-webinar khusus untuk mendukung kompetisi tambang. Nah, kemudian saya juga aktif di laboratorium. Kebetulan saya menggunakan foto teman saya. Nah, di sini aktif kegiatan praktikum. Nah, kemudian ada, tidak lupa juga seperti yang sebelumnya ada kegiatan lapangan di berbagai industri. Salah satunya di sini ada salah satu penambangan batu gamping. Nah, saya aktif di 2 organisasi untuk mendukung kemampuan soft skill saya. Yang pertama di Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan. Nah, kebetulan saya baru menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan. Jadi saya membuat program kerja yang akan mengasah selain mengasah bidang akademik secara perkuliahan dari pengajaran dosen. Nah, namun di sini himpunan juga dapat memberikan pengajaran secara lebih dekat karena kan mahasiswa bersama mahasiswa, jadi lebih terarah juga. Nah, kemudian saya aktif di Parlemen Mahasiswa, saya sebagai Senator 5 Kedisiplinan, jadi mengawasi himpunan dan badan eksekutif mahasiswa. Nah, salah satu program kerja yang saya buat adalah tentang program webinar nasional terkait transisi energi hybrid untuk kestabilan energi di Indonesia. Nah, program tersebut, program yang saya buat di parlemen tersebut ternyata mensupport saya untuk dapat lolos ke salah satu seleksi program unggulan Kemendikbud, yaitu Renewable Energy, yaitu biogas desain di PT Ruang Cipta Teknologi Balikpapan. Jadi salah satu program ini ketika lolos maka wajib untuk melaksanakan atau magang di industri selama 1 semester kurang lebih 5 bulan. Jadi 5 bulan saya diisi dengan kegiatan melakukan desain dari biogas dari bahan dasarnya limbah kelapa sawit atau pome. Nah, dibuat sebagai energi listrik. Nah, kegiatan magang saya karena sudah kegiatan magangnya 6 bulan, jadi sebenarnya perkuliahan atau mengikuti kuliah di kampus itu menjadi tidak wajib lagi. Namun terkadang perusahaan memberikan izin untuk mengambil mata kuliah tambahan. Jadi semakin banyak benefit yang bisa diperoleh. Nah, di sini juga saya aktif di mengikuti kompetisi mahasiswa. Di sini juga Trisakti lumayan salah satu tim terkuat di Prodi Pertambangan untuk perlombaan tingkat nasional. Di sini ada TNT, Trisakti Nucleus Team, berkali-kali mendapat penghargaan sebagai juara umum di berbagai kompetisi pertambangan di Indonesia. Nah, selain berfokus ke kompetisi pertambangan, Prodi Pertambangan juga mengikuti berbagai bidang yang di luar pertambangan. Contohnya seperti kompetisi KMIPA. Nah, kalau di SMA biasanya OSN atau Olimpiade Sains Nasional. Nah, bahkan kompetisi debat Indonesia juga dari himpunan dilakukan semacam latihan untuk mendukung mahasiswa bisa aktif berkompetisi di tingkat universitas bahkan di tingkat nasional nanti. Nah, baik, sekian mungkin terima kasih, mungkin seperti itu saja kegiatan dan aktivitas saya di teknik pertambangan. Kemudian ada cerita terkait bagaimana saya memilih teknik pertambangan, mencari kos dan lain-lain. Nah, mungkin jika ada yang penasaran terkait kegiatan saya bisa bertanya secara langsung atau kolom komentar. Selebihnya saya kembalikan ke Kasindo. Ya, baik. Terima kasih banyak Bang Mustaqin untuk sharingnya. Nah, ternyata menarik sekali ya, Bang Mustaqin ini datang dari jauh sekali, dari mana tadi ya Bang ya? Dari Kendari ya. Kemudian dengan semangatnya, dengan kegigihannya, dia berusaha untuk mencari kampus yang terbaik. Salah satunya yaitu Trisakti, dan menetapkan pilihan akhirnya berkuliah di Prodi Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Kemudian selama berkuliah pun ternyata Bang Mustaqin juga merasakan pengalaman yang sangat menyenangkan. Selain belajar di kelas, ada juga belajar di lapangan dan bahkan bisa magang.
magang studi independen bersertifikat yang merupakan salah satu program Kampus Merdeka dari Kementerian Dikti. Bang Mustaqim, sebelum melanjut ke tanya jawab nih dari adik-adik yang lain, saya mau tanya pada saat program magang itu yang dari Kementerian Dikti, apakah apa ya, pembiayaannya itu bagaimana Bang Mustaqim? Apakah semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah atau seperti apa? Ya, baik Kak Sindo, benar. Jadi untuk dari program studi magang merdeka tersebut, seluruh akomodasi bahkan biaya hidup ditanggung pemerintah juga. Jadi setiap bulan nominal yang saya dapat sekitar untuk kegiatannya juga terbagi menjadi dua lagi, ada hybrid, ada atau full offline. Nah, kebetulan perusahaan saya jenisnya hybrid, jadi hanya 3 hari jam kerja, kemudian dilanjutkan online. Nah, jadi untuk biayanya sekitar untuk akomodasi yang ditanggung sekitar 2 juta per bulan. Sementara tiket pulang balik di daerah, nah di sini terbagi lagi ada lokasi kampus dan lokasi tempat tinggal. Nah, jadi seluruh akomodasinya ditanggung oleh kementerian. Baik. Oh, ternyata menarik sekali ya, semuanya free, tinggal kita belajar di lapangan, sekaligus dapat pengalaman yang sangat berharga, kita bisa terjun langsung ke industri yang terkait dengan pertambangan. Nah, tapi tadi programnya itu bentuknya kompetisi ya, Bang Mustaqim, jadi kita kayak apply dulu, kemudian ikut seleksi, baru nanti diterima atau tidak, seperti itu ya. Nah, kalau mendengar ceritanya Bang Mustaqim tadi, berarti semuanya kembali lagi kepada diri kita sendiri, bagaimana kita menyikapi kondisi yang ada gitu. Jadi meskipun datang dari daerah, kemudian harus beradaptasi di Jakarta gitu ya, di ibu kota saat ini, tapi tetap semangat dan tetap mau berjuang. Makanya bisa terus berprestasi gitu. Jadi bukan berarti dari daerah atau dari tempat yang jauh dari Jakarta tidak bisa bersaing. Justru semangatnya itu yang sangat diperlukan gitu ya, semangat juangnya diperlukan untuk tetap bisa bertahan. Baik, langsung saja kita ke sesi tanya jawab nih. Mungkin ada dari adik-adik sekalian yang sudah gabung di Zoom ini yang mau bertanya ke Bang Mustaqim boleh, ke saya boleh, ke Bang Yoga juga boleh seputar penerimaan mahasiswa baru, khususnya mungkin kalau hari ini yang mau cari kosan, mau cari tempat tinggal di sekitar kampus, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Mungkin ada yang bingung gitu ya, mau cari kosan di mana, terus saat ini mau tanya-tanya baiknya di mana nih kosannya yang paling strategis, yang paling enak aksesnya ke kampus, itu boleh ditanyakan. Silakan, ada yang mau tanya-tanya, boleh seputar persiapan jadi maba nih, karena nggak terasa sebentar lagi kita udah masuk kampus, kemudian kita akan segera berkuliah. Atau mungkin kita awali dulu dengan sesi ini ya, kita boleh berkenalan dulu nih satu dengan yang lain. Mohon izin adik-adik sekalian, boleh dinyalakan kameranya, terus kita boleh kenalan dulu satu dengan yang lain, karena inilah nanti yang akan jadi teman-teman angkatan kalian. Gitu. Jadi sebelum nanti ketemu secara langsung, itu mungkin boleh kita sambil berkenalan dulu. Silakan. Wah, kayaknya masih malu-malu nih Bang Yoga, Bang Mustaqim, gimana nih? Ya, silakan untuk bisa Ini udah ada diaktifkan dari satu kita nih lihat. Oh, yang nyalain kamera tadi. tutup lagi. Kevin, ayo silakan, karena ini teman-teman angkatannya sendiri gitu, jadi nggak perlu apa ya, malu-malu lagi, karena inilah nanti yang akan kalian temui selama ya kurang lebih 3,5 tahun atau 4 tahun kuliah gitu. Nah di sini ada Kak Ilham, Bang Ilham, Bang Kevin, Bang Ade, Bang Iwon, Muhammad Iwon Arifanor, nih panggilannya Iwon ya. Ya, ya salam kenal ya semuanya. Ini semua nih teman-temannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan nih dari semuanya. Penasaran nggak nih sama ceritanya Bang Mustaqim? Silakan. Mungkin ada juga dari yang
berasal dari daerah yang sama dengan Bang Mustaqim di daerah Sulawesi Tenggara? Ada nggak nih? Atau di daerah timur yang cukup jauh dari Jakarta? Mungkin ada? Wah, kayaknya masih tetap malu-malu nih. Nanti kalau misalnya kondisinya membaik ya, mungkin kegiatan PKKMB atau orientasi mahasiswa baru itu pasti akan dilaksanakan secara offline. Nanti baik di tingkat universitas, fakultas maupun prodi. Jadi rasanya nggak perlu malu-malu lagi ya kalau udah sampai di tahap ini, karena inilah nanti semua teman-teman kalian dan zaman sekarang itu kuncinya adalah kita mau bekerja sama dan berkolaborasi gitu. Jadi komunikasi yang paling penting. Kalau misalnya kita menyendiri, kita nggak bisa berbaur dengan lingkungan, itu pasti bakal ketinggalan banget informasi. Karena sekarang kan eranya udah digital dan informasi cepat nyebar. Jadi kalau misalnya hanya sendiri, terus menutup diri, itu rasanya akan menyulitkan diri kita sendiri. Gitu. Makanya yang bergaul, kemudian membangun networking, istilahnya gitu ya, membangun hubungan baik dengan para kolega, itu sangat penting zaman sekarang ini. Gitu. Apalagi tadi kalau kita lihat teknik pertambangan sendiri setelah lulus peluang kerjanya banyak, nggak hanya di bidang pertambangan saja tapi bisa luas. Semakin banyak networking yang kita punya, semakin baik hubungan kita dengan kolega, pasti juga akan meningkatkan kompetisi kita nanti ketika turun ke masyarakat atau ke dunia industri. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan nih dari adik-adik sekalian? Mungkin saya tanya dulu ya satu persatu nih dari Bang Kevin nih. Bang Kevin ini dari daerah mana? Dari Jabodetabek atau dari luar Jabodetabek? Dari luar Jabodetabek, dari Banyuwangi. Oh, dari Banyuwangi. Kalau di Banyuwangi ada ini ya, ada tambang ya di sana? Ada, Bang Mas. Iya, iya di Bumi Suksesindo ya? Iya. Ya, nah terkait Banyuwangi nih, karena Bang Kevin dari Banyuwangi, sebentar lagi di bulan depan kami akan melakukan perjalanan kuliah kerja untuk angkatan 2020 ke Banyuwangi. Jadi nanti kita akan muter-muter di daerah Banyuwangi, mengunjungi tambang dan juga pengolahan PT Smelting. Mungkin Mas Kevin juga tahu ya, di daerah Gresik itu ada industri pengolahan hasil tambang. Seperti itu. Nah, ini ada Bang Iwan. Bang Iwan dari mana? Dari Kalimantan Tengah, Kak. Wow, dari Kalimantan Tengah ya. Palangkaraya berarti ya? Iya. Iya. Oke, dari Palangkaraya. Terus kalau Bang Chandra? Chandra Salman. Dari Cianjur. Dari Cianjur. Oke, walaupun dari Cianjur berarti akan kos ya rencananya di dekat Trisakti? Iya. Ya. Kemudian Bang Syuhal. Iya Kak, dari Maluku Utara Kak. Wah, ini nih Maluku Utara nih. Iya. Kalau di Maluku Utara banyak tambang nikelnya ya? Iya, ada Ya. 3 tambang nikel sama 1 tambang emas Kak. Oke, ya ada 3 tambang nikel, benar-benar. Beberapa mahasiswa kami juga seringkali ke ini ya Bang Yuga, ke daerah Maluku Utara ya, untuk Iya, kerja Kak. praktek atau tugas akhir biasanya. Terus Iya, Bang Kak. Aderiki nih, dari mana Bang Aderiki? Aku dari Kota Bogor, Kak. Oh, dari Bogor, masih Jabodetabek. Tapi rencananya akan ngekos juga di sekitar Iya, kampus? ngekos juga kayaknya. Iya. Kalau Bang Ilham? Saya dari Jambi, Kak. Oh, dari Jambi. Oke. Kalau Bang DMS nih siapa? Sesuai username-nya ya, saya panggilnya. Siapa nih namanya? Dimas, Kak. Oh, Dimas. DMS Dimas. Oke. Dari mana, Dimas? Masih deket, Kak, Jakarta. Priok. Oh, dari Priok. Kalau rencananya akan ngekos juga atau pulang pergi nih dari Priok ke Aja, Kak. kampus? Lumayan deket sih dari sini. Ya sih benar-benar. Kalau di tambang nih ada beberapa juga yang tinggal di daerah Jakarta Utara ya kalau Priok itu ya. Iya, Kak, benar. Jadi kebanyakan pergi pulang ke kampus. Ya, Kemudian kampus. Bang Michael nih. Halo Bang Michael. Bang Michael dari mana asalnya? Oh, saya dari Jakarta Barat, Cengkareng. Wah, ini paling deket nih ya, tetangga dengan Trisakti. Jadi
udah dipastikan nggak bingung lagi kalau mau ke Grogol, udah hafal jalannya ke kampus. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk semuanya yang ada di sini. Yang lain gimana nih? Ada Bagus, ada Debat, ini namanya ya, sesuai namanya. Terus ada Victoria, ada Juan, kemudian ada Mei. Mungkin bisa berbagi juga, sharing sama kita dari mana asalnya gitu. Jadi inilah nanti yang akan jadi teman-teman angkatan. Nah, tadi beberapa ada yang mau ngekos nih. Mungkin mau sharing apakah pada saat udah dapat tempat kos atau masih bingung gitu ya, masih kesulitan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo Victoria, Victoria asalnya dari mana? Dari Ambon, Kak. Wah, dari Ambon ya. Wah, ternyata banyak nih ya, beragam dari Sabang sampai Merauke ada semua di sini. Berarti nanti rencananya juga akan ngekos ya, Victoria? Ya, buat yang mau ngekos nih gimana? Mungkin ada mau sharing, sudah dapat tempat kos kah? Semuanya? Yang terutama teman-teman yang dari daerah tadi? Masih belum, Kak. Masih belum ya? Belum Oh, dapat. jadi belum dapat apa memang belum mencari atau masih menunggu keputusan online atau offline gitu kali jangan-jangan ya? Masih nyari sih, awal lagi nyari online, ntar tanggal 4-an paling mau ke sana langsung. Oh, baik, tanggal 4 Agustus ya berarti ya. Baik. Iya. Nah, mungkin seperti ini. Jadi kemarin saya juga sudah menghubungi beberapa kakak tingkat dari himpunan. Ini Bang Mustakin juga nanti boleh dikoordinasikan dengan teman-temannya. Jadi kemarin beberapa pengurus dari himpunan itu akan saya sampaikan untuk bisa membantu adik-adiknya kalau misalnya ada yang kesulitan cari tempat kos gitu. Kayak kasih saran atau mengarahkan kira-kira enaknya di mana nih tempat kosnya gitu. Jadi nanti mungkin setelah PKKMB itu biasanya nanti kita akan ada satu waktu untuk bisa ketemu dengan abang dan kakak dari himpunan mahasiswa teknik pertambangan. Nah, kemarin saya sudah sampaikan bahwa untuk kebutuhan adik-adik yang baru masuk ini, kalau misalnya mau informasi gitu ya seputar kampus atau lingkungan kampus yang kurang jelas, itu bisa ditanyakan ke abang dan kakaknya di himpunan. Seperti itu ya, Bang Mustaqim, nanti tolong sampaikan ke teman-teman yang lain, para pengurus himpunan khususnya untuk bisa ya sharing dengan adik-adiknya gitu untuk bantu info yang mau mereka dapatkan. Nah, ini ada Mei. Halo Mei. Kalau Mei asalnya dari mana? Kalau saya dari Papua, Kak. Oh, dari Papua. Wah, jauh ya. Gimana, Mei? Sudah cari tempat kos atau gimana? Kalau sekarang saya tinggal di Jakarta, lagi cari kos nih. Oh, baik. Berarti nanti akan ngekos juga ya. Nah, ternyata banyak juga nih yang akan ngekos. Ya, harapannya sih semuanya bisa bisa saling support, terutama sesama angkatannya sendiri gitu ya, saling kompak untuk saling kasih informasi, saling bantu satu dengan yang lain gitu ya. Kembali lagi tadi untuk menjalin networking atau kerjasama dengan pihak-pihak yang lain. Oke, ini ada di kolom chat, saya dari Jakarta tapi stay di Maluku Tenggara Barat. Wah, jauh juga stay-nya. Baik, mungkin nanti kalau kuliah offline bisa kembali lagi ya ke Jakarta. Terima kasih nih untuk feedback dari adik-adik semua. Nah, saya berikan kesempatan, mungkin masih ada yang penasaran, ada yang mau tanya. Sebelum kita masuk ke acara kuis nih, kita mau kuis. Cuman kuis ini harus pakai handphone gitu. Jadi kita mau kuisnya pakai Kahoot. Mungkin adik-adik di sini ada yang pakai dua handphone gitu ya, bisa. Terus pakai laptop satunya, terus pakai handphone. Kalau Kahoot itu bisa langsung dilihat di layar kan ya pertanyaannya, Mustaqim? Mustaqim? Mas juga? Kalau Iya, halo. Nah, ya Mas juga kalau Kahoot itu tadi kelihatan di layar kan ya, Iya, meskipun pakai kelihatan. handphone.
Baik, tapi sebelum masuk ke kuis, saya mau menjawab dulu pertanyaan dari Michael Apriano. Saya mau bertanya, dengan peraturan rambut, apakah harus potong pendek? Nah, sampai dengan saat ini belum ada instruksi untuk rambut dipotong pendek. Tapi mungkin Bang Mustaqim bisa kasih pengalaman waktu PKKMB dulu ya, seperti apa? Silakan Bang Mustaqim. Baik Kak, terima kasih. Untuk dari pengalaman saya 2019 yang lalu memang disarankan untuk memotong rambut pendek, tapi tidak terlalu pendek atau botak. Nah, biasanya ukurannya mungkin 321 yang normal, seperti normal, maksudnya tidak terlalu pendek atau botak halus, tapi ya sewajarnya saja. Tapi memang dipotong atau diseragamkan seperti itu. Nah, itu potong pendek tersebut sebenarnya ada filosofi, bukan seperti perpeloncoan atau hal-hal lain. Jadi filosofinya memang karena Trisakti kan identik dengan dari kata Presiden pertama, Presiden Soekarno. Nah, katanya Presiden Soekarno orang egois, harus dipotong pendek rambutnya. Nah, artinya ketika sampai ke mahasiswa kita harus membuang sikap egois. Jadi kita harus saling berkolaborasi, saling beradaptasi dengan hal-hal yang lain. Jadi kita meninggalkan mungkin sifat-sifat negatif di lingkungan sebelumnya. Ya. Kira-kira seperti itu jawabannya. Nanti pasti semuanya terkait PKKMB akan kami infokan melalui WhatsApp grup ya. Nah, Kakak juga mau menginfokan kembali kalau WhatsApp grup yang sudah dibuat, yang Miners 2022, itu nanti silakan kalian teruskan aja jadi grup angkatan, daripada bikin-bikin grup baru lagi, repot gitu ya, biar nanti kami bantu untuk menginvite semua mahasiswa baru angkatan 2022. Nanti ketika semua aktivitas PKKMB selesai, saya dan Bang Yuga akan leave, semua admin akan leave. Jadi nanti teman-teman langsung kelola sendiri saja untuk grup angkatannya. Itu untuk memudahkan komunikasinya teman-teman semua. Gitu. Jadi mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik. Kalau misalnya punya pertanyaan terkait daftar ulang, terkait apapun, dipakai aja komunikasi di grup itu. Gitu. Jadi biar kita sama-sama sharing informasi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Mungkin masih ada lagi pertanyaan dari yang lain sebelum kita lanjutkan ke kuis. Baik, sambil saya siapkan dulu untuk kuisnya, teman-teman di sini boleh mempersiapkan handphonenya, kemudian masuk ke link kahoot.it. Mungkin Bang Yuga bisa dibantu mengetik di chat Zoom alamat link ininya, kahoot.it. Nah, nanti buat pemenangnya seperti biasa akan mendapatkan hadiah menarik ya, berupa voucher elektronik senilai Rp100.000 untuk 3 orang pemenang. Pertanyaannya seputar dari materi yang sudah disampaikan oleh Bang Mustaqim tadi. Silakan teman-teman untuk bisa bergabung. Silakan. Bisa ketik di browsernya kahoot, kahoot.it. Kemudian nanti diminta masukkan PIN. Silakan memasukkan angka 1493423. Silakan yang lain. Di sini ada 14 partisipan nih, biar rame. Ayo boleh gabung semuanya. Di pertanyaannya jangan khawatir, nggak akan ditanya tentang yang tambang gitu ya. Semuanya tadi terkait materi yang udah diceritain sama Bang Mustaqim. Baik, sekarang jam 11 lebih 2 menit kalau di jam laptop saya. Nanti kita akan mulai di jam 11 lebih 5 menit ya. Silahkan, masih ada 3 menit lagi untuk teman-teman yang lain bisa bergabung. Silahkan bergabung. Buat yang beruntung sebagai 3 besar,
bisa mendapatkan voucher elektronik. Voucher elektroniknya boleh GoPay, boleh OVO, boleh pulsa, juga boleh senilai Rp100.000. Baik, sudah jam 11 lebih 3 menit. Masih 2 menit lagi ya untuk bergabung. Silahkan masuk ke Kahoot, kahoot.it, kemudian masukkan PIN 1493423. Ini udah ada 10 peserta nih. Nah, sudah ada 11. Sudah ada 13. Wah, persaingan semakin ketat nih kayaknya. Bang Yoga, Bang Mustakin. Sudah ada 13 partisipan kita. Nah, kita tunggu ya sampai jam 11 lebih 5 menit. Oke, baik. Wah, ini kayaknya udah hampir semuanya ya, Bang Yuga ya. Udah 13 ya, Bang Mustakin, Bang Yuga. Kalau 17 kurangin kita bertiga sebagai host, jadi sudah ada 14. Nah, ini sepertinya wah berkurang lagi nih. Ayo silakan. Masih jam 11 lebih 4 menit. Nanti untuk pertanyaan di kolom chat kita lanjutkan setelah kuis aja ya Kak Sindu ya. Betul. Ada beberapa pertanyaan. Baik. Nah, sebentar lagi nih ya, kita mau mulai jam 11 lebih 5. Kita akan mulai. Semuanya siap-siap ya. Nah, oke, pas ya. Jam di laptop sudah menunjukkan jam 11 lebih 5. Sekarang kita akan mulai. Siap-siap semuanya, siapin jempolnya. Mudah-mudahan internetnya lancar nih di tempat kalian masing-masing. Kita mulai. Oke, tahun berapa Prodi Teknik Pertambangan berdiri? Tahun 93, tahun 94, 95, atau 96? Jawabannya adalah tahun 1994. Nah, kita lihat siapa yang ada di podium nih. Wah, ternyata Mei, Kevin, dan Tesla. Nah, bersaing nih ya. Yang lainnya, ayo tetap semangat. Masih ada 9 pertanyaan lagi. Pertanyaan yang kedua, benar atau salah? Lokasi kampus Prodi Teknik Pertambangan Universitas Trisakti berada di Grogol, Jakarta Barat. Benar atau salah? Ah, benar semua. Berarti udah tahu ya di mana lokasi kampusnya dan udah siap nih kayaknya jadi maba. Oke, sementara masih 3 teratas, Mei, Kevin, dan Tesla. Yang lain mungkin lebih cepat lagi jempolnya. Kita lanjut. Ini kuis. Berikut ini merupakan kegiatan lapangan mahasiswa Prodi Teknik Pertambangan, kecuali ekskursi, kuliah kerja, praktikum, atau praktek lapangan, yang bukan kegiatan lapangan. Nah, jadi yang bukan kegiatan lapangan adalah praktikum. Kenapa? Karena praktikum dilakukannya di laboratorium. Kalau lapangan, kita benar-benar site visit ke industri. Seperti itu. Nah, kita lihat ya, untuk podium. Wah, ternyata Tesla jadi yang memimpin, Kevin di posisi ketiga, dan Mei di posisi kedua. Nah, ini ada yang naik nih, Dimas. Siap-siap ya. Kita berikutnya soal yang keempat, benar atau salah? Bang Mustakin adalah mahasiswa Prodi Teknik Pertambangan angkatan 2018. Benar nggak nih angkatan 2018? Salah ya. Wah, sebagian jawab benar. Bang Mustakin angkatan berapa sih sebenarnya? Saya angkatan 2019. 2019 ya, jadi salah. Ya, jadi salah. Bang Mustakin adalah 2019. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Oh, sebelum ini podium dulu. Wah, kembali Mei memimpin. Nah, ini banyak lagi yang udah naik posisinya.
Wah, Juan jadi posisi ketiga nih. Tetap semangat ya. Kita lanjut pertanyaan kelima. Organisasi mahasiswa yang dapat diikuti mahasiswa Prodi Teknik Pertambangan kecuali OSIS, UKM, himpunan, atau parlemen. Gampang banget nih. Tadi Bang Mustaqim udah cukup lama jelasin di bagian ini. Wah. Nah, ini kecuali OSIS ya. Kalau OSIS, ya kecuali OSIS. OSIS itu di tingkat sekolah menengah, bisa SMP atau SMA. Nah, kalau himpunan itu wajib semua mahasiswa di teknik pertambangan akan tergabung di himpunan mahasiswa teknik pertambangan. Kemudian kalau parlemen itu boleh aja kalau memang berminat ke organisasi di tingkat fakultas. Baik, kita lihat dulu posisi podium. Mei masih memimpin, kemudian Juan jadi posisi yang kedua, dan Tesla turun ke posisi ketiga. Baik, masih ada 5 pertanyaan lagi, nggak usah khawatir yang lain. Siap-siap, pertanyaan ke-6. Program Merdeka Belajar apa yang baru aja diikuti Bang Mustaqim? Pertukaran pelajar, kewirausahaan, proyek kemanusiaan, atau MSIB. Ini gampang banget nih. Yang tentang renewable energy tadi. Nah, jadi Bang Mustaqim tadi baru aja ngikutin program Merdeka Belajar MSIB. Jadi Bang Mustaqim tadi di Balikpapan, kemudian kerja di suatu perusahaan yang berkaitan dengan energi terbarukan. Langsung aja kita lihat posisi podium. Nah, ternyata sekarang podium diisi sama Mei, Juan, Ilham. Victoria nyaris nih. Suhal, tetap semangat untuk bisa masuk podium ya. Kita lanjutkan. Pertanyaan ke-7, area kos di sekitar Universitas Trisakti Kampus A, kecuali lo ya, Tawakal, Muwardi, Senayan, atau Susilo. Kecuali di mana nih? Nah, benar banget, kecuali Senayan. Kalau Tawakal, Muwardi, dan Susilo adalah daerah yang direkomendasikan sebagai area kos di sekitar Kampus A Universitas Trisakti. Kalau Senayan ini jauh ya, dia masuknya ke Jakarta Selatan. Kalau kita ada di Jakarta Barat. Langsung kita cek podium. Wah, gawat ini, Mei. Bagaimana Mei? Turun ke posisi kedua, Suhal berhasil naik ke posisi ketiga, dan Juan turun ke posisi kelima. Oke, baik. Masih ada berapa pertanyaan lagi nih? Pertanyaan ke-8. Laboratorium di Prodi Teknik Pertambangan kecuali, berarti yang bukan laboratorium di Prodi Teknik Pertambangan, yang bukan. Nah, wah hebat banget nih ya. 7 yang menjawab lab hidrologi tidak ada di teknik pertambangan. Jadi kalau belajar hidrologi biasanya nanti langsung di lapangan saat kegiatan praktek lapangan. Namun 3 lab yang lain seperti analisis kualitas batubara, mekanika batuan, dan pengolahan bahan galian tersedia di Prodi Teknik Pertambangan. Kita lihat posisi podium. Nah, kembali lagi Mei, jadi yang pertama Ilham, yang kedua Tesla, yang ketiga. Baik, kita lanjut ya, pertanyaan yang ke-9. Benar atau salah? Akreditasi Prodi Teknik Pertambangan adalah B. Ini harusnya bisa semua nih. Wah, cepat banget nih jawab. Benar ya, akreditasinya adalah B. Kita cek podium. Wah, semakin panas ini kayaknya Bang Yuga, Bang Mustaqim. Posisi pertama Mei, Ilham, dan Juan. 1 pertanyaan lagi yang menentukan siapa yang akan jadi 3 besar dan berhak mendapatkan voucher elektronik senilai Rp100.000. Benar atau salah? Menjadi engineer merupakan salah satu peluang kerja lulusan Prodi Teknik Pertambangan. Nah, benar ya, jadi yang langsung berkaitan dengan tambang biasanya mereka akan terjun ke dunia industri, kita sebutnya sebagai engineer. Selain engineer, ada lagi tadi di bidang akademisi, peneliti, kemudian wirausaha, finance, dan lain-lain. Nah, kita lihat langsung podiumnya. Siapa ini di posisi ketiga? Wah, ternyata Juan. Juan di posisi ketiga. Kemudian Ilham di posisi kedua. Dan yang pertama ada Mei. Yeay, kita beri tepuk tangan nih buat
ketiga temannya, kemudian yang jadi runner up Kevin dan Suhal. Sesuai tadi yang saya sampaikan, ketiga nama berikut nanti silakan konfirmasi ke nomor yang 0813-12345-073, nomor yang biasanya menginformasikan kepada kalian semua terkait penerimaan mahasiswa baru. Jadi nanti silakan konfirmasi untuk hadiahnya dan untuk apa. Baik, seperti itu teman-teman untuk kuis kita pada siang hari ini. Juara 1, juara 2 Ilham, juara ketiganya Juan. Kalau tidak salah Juan ini kemarin juga di pemenang di kuis webinar ya Juan ya. Juan ada nggak nih? Udah bisa bergabung belum? Ya Kak, iya Kak. Benar ya, kamu kemarin ikut webinar yang ada alumni bangan, kemudian dia hobinya menelusuri goa dan sekarang kerjanya di PT Freeport. Dan kamu juara juga ya kemarin kayaknya. Oh, Bukan bukan Kak, ya? saya waktu itu ikut yang Dalgona 3 Kak. Oh, Dalgona 3. Oh iya ya. Kemarin ada juga sih Camamba kita yang saya lupa siapa. Tapi ada juga yang jadi juara di acara webinar yang kemarin. Baik, nanti silakan konfirmasi ya untuk hadiahnya untuk 3 orang pemenang tadi. Nah, mungkin sebelum ditutup nih, tadi ada pertanyaan di kolom chat ya. Saya bacakan dari debat nih. Halo kakak semuanya, saya mau bertanya apa saja hal yang bisa dilakukan di akhir sebagai mahasiswa Universitas Trisakti. Oke, mungkin di sini kita boleh tanya langsung ke ini siapa nih? Abang atau kakak nih? Debat boleh diperjelas kembali pertanyaannya. Dilakukan di akhir ini apakah maksudnya penelitian tugas akhirnya atau kegiatan kita sebagai mahasiswa yang sudah mau berakhir jadi mahasiswa, kita bisa apa gitu? Boleh diperjelas silakan. Boleh langsung ditanyakan melalui mikrofon. Masih bergabung untuk abang atau kakak nih debat namanya. Baik, mungkin ini ya saya jawab saja. Mungkin dari Bang Mustakin dulu nih yang sebentar lagi akan masuk ke tingkat akhir gitu. Mungkin bisa Bang Mustakin bisa ngasih pendapat. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan di akhir sebagai mahasiswa? Silakan Bang Mustakin. Baik Kak, terima kasih. Jadi untuk biasanya apa saja yang dilakukan di akhir sebagai mahasiswa Universitas Trisakti? Nah, saya jawab khususnya di Prodi Teknik Pertambangan, biasanya di akhir ya seperti kata Kasindo tadi adalah melakukan tugas akhir atau pengambilan data lapangan di perusahaan tambang langsung untuk penyusunan skripsi. Nah, selain itu ada juga beberapa persiapan seperti mendaftar di Karir Center Universitas Trisakti untuk langsung bisa terkoneksi untuk mendapatkan rekomendasi pekerjaan di industri. Nah, kemudian ada persiapan biasanya salah satu syarat untuk lulus di Universitas Trisakti kebetulan ada syarat TOEFL, jadi persiapannya biasanya menyiapkan TOEFL ya, sekitar 450 atau 470 sekitar seperti itu. Jadi menurut saya persiapannya ya biasa dilakukan secara teknis untuk karir di masa ketika lulus nanti. Kalau dari saya seperti itu Kak. Ya, baik. Makasih Bang Mustakin. Mungkin dari Bang Yuga ada masukan nggak nih? Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa tingkat akhir? Ya pastinya tadi sudah Bang Mustakin jelaskan bahwa kalian pasti lebih fokus mengenai tugas akhir, nanti kalian bisa ke lapangan, atau bisa tugas akhir di laboratorium. Nah, setelah tugas akhir, kalian sudah ambil data, baru kalian bisa mengolah ya, jadi langsung membuat skripsi, di mana selain skripsi, banyak sih, di mahasiswa kita juga tidak hanya aktivitasnya juga banyak ya, ada yang ikut beauty pageant, yang kemarin kalau kalian ikut kegiatan Fakultas Teknologi Bumi dan Energi ya, ada abang-abang kakak kali yang dari Trisakti, alumni maupun mahasiswa aktif yang ikut Abang None, yang ikut kegiatan-kegiatan lain. Nah itu selama kalian bisa bagi waktu itu tidak masalah sebenarnya. Jadi
Apalagi kan saat tugas akhir, mata kuliah sudah tidak ada, kalian jadi fokus hanya tugas akhir. Jika kalian bisa membagi waktu, disiplin, ya pastinya banyak hal yang bisa kalian lakukan. Bisa mulai mungkin yang wirausaha bisa sembari mengembangkan kewirausahaannya gitu ya. Jadi banyak hal lah. Karena tadi ya, saat semester akhir, perkuliahan kalian juga sudah habis ya, yang materi-materi yang ada di kelas maupun yang di lapangan. Jadi kalian bisa fokus hanya mengerjakan skripsi, dan tadi bisa kalian selingkan atau kalian paralelkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Dan satu lagi tadi ada beberapa persyaratan untuk kelulusan seperti TOEFL ya, lalu juga kalian juga harus membuat paper yang nanti diterbitkan di jurnal-jurnal. Nah, itu sebagai salah satu ini juga ya, salah satu portofolio kalian nanti saat kerja, bahwa kalian sudah bisa atau sudah pernah menulis karya ilmiah dipublikasikan di tingkat nasional maupun internasional. Seperti itu mungkin Kak Sindo tambahannya. Ya, baik. Makasih Bang Yuga dan Bang Mustaqim. Mungkin sedikit menambahkan, kalau mau akhir kuliah gitu ya, udah jadi mahasiswa tingkat akhir, pastinya tadi kita ngerjain skripsi, terus mempersiapkan kelulusan, administrasinya tadi ada syarat TOEFL, kemudian persiapan sidang, dan lain-lain. Itu sudah pasti. Tapi jangan lupa juga untuk melengkapi diri kalian dengan soft skill-nya, yaitu kemampuan beradaptasi, bekerja sama dengan lingkungan kerja nantinya gitu. Nah, kalian bisa juga ikut-ikut kegiatan yang improvement apa ya, pengembangan karakter, istilahnya begitu kalau di level mahasiswa. Pengembangan karakter itu dari awal masuk sebenarnya gitu. Jadi sudah mulai mengikuti seminar, kemudian nanti sudah menuju ke tingkat akhir, itu bisa cari informasi seminar yang misalnya bagaimana cara membuat CV yang baik, bagaimana cara interview, menjawab pertanyaan di interview, kemudian bagaimana cara kita beradaptasi di lingkungan yang baru di tempat kerja. Nah, kalau terkait kelulusan gitu ya, terkait pengembangan karir ke depan, itu biasanya informasinya tadi sudah disebutkan sama Bang Mustaqim dari Career Center Universitas Trisakti. Jadi kalau mau info tentang apa ya, masalah pekerjaan gitu ya, atau mempersiapkan diri kita untuk terjun ke dunia kerja, itu biasanya Career Center Trisakti lengkap memberikan masukan melalui webinar ke kita semua. Bahkan Career Center itu juga menyediakan konsultasi CV. Jadi kalau kita punya CV, sebelum dilempar ke perusahaan gitu ya, biar CV kita diterima, biar CV kita bagus, itu seperti apa Career Center Trisakti akan memfasilitasi itu. Jadi adik-adik nggak usah khawatir. Yang penting datang ke sini, semangat, fokus belajar, kemudian sambil melakukan pengembangan karakter melalui kegiatan kemahasiswaan yang positif, pasti nanti saya yakin bisa lancar gitu dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Yang penting kita niatnya baik, caranya juga baik, prosesnya baik, pasti hasilnya juga akan baik. Kira-kira seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Chandra Salman Al-Farisi. Apakah ada fasilitas khusus pribadi yang harus kita siapkan yang berhubungan dengan tambang? Di sini masih ada Bang Chandra, apakah bisa bergabung dengan kita semua? Silakan Bang Chandra, ini fasilitas pribadinya seperti apa ya yang dimaksud? Boleh disampaikan secara langsung, boleh open mic. Ya, mau nanya perihal fasilitas, kayak kita tuh butuh apa aja, maksudnya fasilitas kayak laptop kah, apakah itu emang dibutuhkan, karena berpikir juga kan kita nanti ke depannya akan banyak ke lapangan gitu, takutnya tidak terpakai seperti itu. Baik, mungkin kita kasih kesempatan Bang Mustaqim dulu ya, selaku mahasiswa aktif nih, kira-kira gimana Bang Mustaqim? Ya. Kalau fasilitas pribadi itu apa aja yang dibutuhin? Silakan. Baik, terima kasih Kak Sindo. Jadi kalau dari pengalaman saya, bahwa fasilitas pribadi yang perlu diperhatikan khususnya di teknik pertambangan. Nah, kan karena teknik pertambangan ini biasanya sering ke lapangan. Nah, untuk seperti sepatu itu harus disediakan sendiri, seperti sepatu, kemudian buku milimeter block, seperti buku untuk melakukan pemetaan itu juga dapat disediakan. Namun untuk fasilitas-fasilitas pendukung seperti yang secara teknis seperti kompas, teodolit untuk mengukur ketinggian tanah itu biasanya disediakan ke
dari prodi seperti itu. Jadi fasilitas pendukungnya biasanya mungkin lebih ke pribadi saja, misalnya yang tidak ditanggung prodi seperti sepatu. Nah, tapi kemudian ada beberapa perusahaan juga tidak menang untuk kegiatan kerja praktik. Ada beberapa perusahaan juga yang tidak biasanya mengakomodasi seperti helm untuk helm lapangan. Nah, itu biasanya disiapkan sendiri seperti apabila tidak diakomodasi. Nah, namun karena mungkin kegiatan praktek kegiatan lapangannya hanya 1 hari, namun bisa dilakukan penyewaan atau dipinjam saja seperti itu. Ya, baik. Mungkin dari saya. Ya, baik Bang Mustakin. Jadi menambahkan tadi ya informasi dari Bang Mustakin. Ya, kalau fasilitas pribadi pastinya tadi apa seperti laptop. Tadi kalau Bang Chandra menanyakan itu dibutuhkan laptop karena biasanya dosen juga beberapa ada yang memberikan tugas itu berupa penulisan karya ilmiah, bisa makalah, bisa paper, biasanya diketik dengan komputer gitu, dengan Microsoft Word. Meskipun kita sering ke lapangan gitu, tetapi saat di lapangan itu biasanya kalau misalnya kita kerja praktek atau tugas akhir, meskipun di lapangan kita tuh harus buat laporan kegiatan lapangan kita berupa laporan tugas akhir atau laporan kerja praktek. Nah, otomatis di lapangan pun kita harus pakai laptop gitu. Ya memang laptopnya tidak akan kita gotong-gotong ke lapangan, enggak gitu. Biasanya nanti ditaruh di mes kita, tempat tinggal gitu. Nanti kalau atau pas lagi kerja di kantor di lapangan itu kita bisa kerja pakai laptop. Nah, kenapa laptop juga butuh untuk seharian belajar kita? Nanti ada praktikum yang menggunakan software atau perangkat lunak seperti praktikum pemodelan sumber daya gitu ya, untuk menghitung jumlah cadangan tambang, kemudian ada praktikum ventilasi tambang, ada praktikum peledakan tambang, itu semua pakai software gitu. Jadi laptop itu memang sangat perlu. Kenapa kita harus pakai laptop dan harus belajar perangkat lunak? Tadi sudah disampaikan sama Bang Mustakin, sekarang eranya industri 4.0, di mana teknologi itu menjadi yang utama. Nah, makanya mahasiswa di Trisakti, khususnya di Prodi Teknik Pertambangan, sudah harus belajar gitu ya, harus melek teknologi, khususnya mengoperasikan perangkat lunak yang nantinya akan dipakai di dunia kerja. Jadi harus terbiasa, harus dipelajari dari sedini mungkin. Seperti itu kira-kira. Tapi kalau untuk tadi perlengkapan, kalau misalnya kita ke lapangan, kalau sepatu memang Prodi tidak menyediakan, sepatu harus disediakan masing-masing, dan saya rasa kalau sepatu itu nanti mungkin bisa konsultasi lebih lanjut ya sama abang dan kakak di himpunan, seperti apa sih sepatu yang biasanya mahasiswa pakai kalau ke lapangan, seperti itu bisa dikonsultasikan. Nah, kalau misalnya kayak APD itu alat pelindung diri seperti helm ataupun rompi safety, karena kalau di tambang itu harus pakai APD. Itu biasanya disediakan sama Prodi. Kalau misalnya perusahaannya tidak menyediakan, Prodi akan membawakan sejumlah peserta yang akan ke lapangan gitu. Prodi punya banyak yang standar. Dan tadi disebutkan misalnya butuh kompas, GPS untuk teodolit atau total station untuk praktek di lapangan gitu ya, mengukur di lapangan, itu semua akan difasilitasi sama Prodi. Prodi akan menyediakan, kemudian nanti teman-teman bisa pakai bergantian biasanya kalau di lapangan, mencobanya bergantian, seperti itu. Jadi jangan khawatir, semua fasilitas disediakan kecuali tadi yang bersifat pribadi kayak sepatu, laptop itu kalau laptop wajib punya apa ya, untuk kita belajar sebenarnya, kebutuhan belajar juga. Seperti itu, Bang Chandra. Bagaimana, apakah sudah menjawab pertanyaannya tadi? Sudah, Pak. Baik. Sudah jelas ya, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa mempersiapkan sebaik mungkin. Kemudian Muhammad Ilham nih punya pertanyaan, apakah ada kosan yang khusus laki-laki di dekat Trisakti? Wah, ini kayaknya Bang Mustakin nih yang bisa jawab. Gimana Bang Mustakin? Ada nggak nih kosan khusus laki-laki? Langsung aja. Baik, terima kasih Kak. Terkait khusus kosan yang khusus laki-laki ya, betul di dekat Universitas Trisakti lumayan banyak, khususnya di area Susilo. Nah, di area Susilo biasanya selain campur memang kosnya dibuat 2 gedung, jadi sebelahnya khusus perempuan, nah di sebelahnya khusus laki-laki. Nah, tetap
banyak fasilitas kos. Nah, saya coba share untuk pemetaan kos yang khusus laki-laki. Nah, di sini kalau dari Mami Kos, nah di sini kan kampus Universitas Trisakti. Nah, di sini khususnya di area Susilo juga ada kelompok yang dekat. Nah, yang saya katakan tadi bahwa di area sini lumayan banyak kosnya dari berbagai mungkin putri, putra campur seperti itu. Nah, misalnya di sini kita coba cek. Nah, di sini memang lumayan penuh karena sekarang kan sudah kondisi mulai offline, jadi banyak yang kembali. Nah, di sini tapi tersisa satu kamar. Jadi misalnya Mas Ilham mau cari kosnya, bisa langsung ke Mami Kos. Nah, nanti pilih di area Susilo, bisa dipakai filter khusus yang putra. Nah, di sini ada kos putra sekitar lumayan terjangkau juga ya, 1,5 dengan komoditas seperti kasur, lemari baju, hingga kursi. Nah, namun di sini yang menjadi kekurangan bahwa kamar mandinya di luar seperti itu. Jadi mungkin kalau kamar mandi di dalam mungkin bisa lebih mahal lagi, tapi masih di area sekitar 1,5 hingga 2 juta. Mungkin dari saya seperti itu, Kak. Ya, baik, makasih Bang Mustakin. Jadi seperti itu ya adik-adik, kalau misalnya kita mau cari tempat kos itu sendiri, sebenarnya kembali lagi ke preferensinya kita masing-masing. Apakah budgetnya, kemudian apakah suasananya, karena nyaman itu kan sesuatu hal yang relatif. Nyaman buat saya atau nyaman buat Bang Mustakin atau Bang Yuga, belum tentu nyaman buat teman-teman yang lain gitu. Jadi kami membantu mengarahkan daerahnya di mana. Kemudian tadi ada satu aplikasi, ya tapi ini bukan jualan ya. Kebetulan aplikasi tersebut memang gampang gitu ya, user friendly, gampang kita pakai untuk mencari fasilitas kos-kosan yang ada di daerah kampus. Tadi Mami Kos ya kalau tidak salah Bang Mustakin. Nah, itu bisa. Iya, Kak, betul, Kak. Jadi itu bisa dimanfaatkan sama teman-teman. Kami memberikan referensi. Namun nanti kalau misalnya memang benar-benar kesulitan gitu ya, kira-kira seperti apa, nanti tadi sudah saya sampaikan ke rekan-rekan pengurus di himpunan untuk bisa membantu memberikan referensi yang mungkin nggak ada di Memikos atau punya referensi yang lebih baik gitu ya. Atau mungkin tahu ada teman-teman kosannya yang sudah lulus mau meninggalkan kos, kamarnya kosong, bisa diinformasikan. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya kembali lagi ke adik-adik semua. Tapi kami sudah menunjukkan di mana area yang bisa terjangkau dari kampus gitu. Tidak perlu ada ongkos tambahan. Mungkin kalau di yang paling dekat itu di daerah Tanjung Gedong ya namanya, Bang Mustakin. Ya Bang Yuga ya. Tanjung Gedong, terus di Tawakal, Tawakal juga lumayan dekat, bisa jalan kaki. Kalau daerah Muwardi atau Susilo tadi itu harus menyeberang. Dari Trisakti kita harus nyebrang dulu lewat jembatan penyeberangan. Ada jembatan penyeberangan nih, jadi nggak usah takut kalau yang cewek-cewek nih biasanya takut gitu ya kesamber kalau nyebrang. Nah itu tuh ada jembatan penyeberangan ya, gitu. Nah kira-kira seperti itu. Untuk jawabannya, apakah sudah cukup menjawab untuk Ilham? Bagaimana? Sudah cukup jelas? Sudah. Baik, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditanyakan kembali ya. Baik, mungkin masih ada pertanyaan yang lain dari adik-adik semua? Belum ada? Baik, kalau belum ada, mungkin sudah cukup untuk sharing session kita pada hari ini. Namun kami tidak menutup layanan informasi seperti itu. Jadi kapanpun adik-adik ini butuh informasi seputar penerimaan mahasiswa baru, boleh menginfokan ke nomor WhatsApp 0813 12345 073. Atau kita boleh komunikasi melalui WhatsApp grup Miners Trisakti 2022. Di sana nanti bisa dijadikan grup angkatan kalian. Nah, terima kasih kepada Bang Mustakin yang sudah jadi narasumber buat kita pada pagi sampai dengan siang hari ini. Semuanya sangat bermanfaat dan memberikan informasi yang tentunya bisa menjadi bekal bagi adik-adik semua yang akan segera menjadi mahasiswa baru di Teknik Pertambangan. Terima kasih juga untuk Bang Yuga yang sudah memberikan informasi dan menyediakan fasilitas untuk kita bisa melakukan sharing session pada hari ini. Saya mohon izin untuk adik-adik semua boleh menyalakan kameranya, kita mau
foto bersama dulu sebagai dokumentasi. Silakan, boleh dinyalakan kameranya untuk kami dokumentasikan. Jadi jangan malu-malu lagi ya, ini sama-sama teman-teman angkatannya, nanti ini semua yang akan saling bekerja sama, saling komunikasi, mudah-mudahan bisa lulus bareng-bareng, masuknya bareng, lulusnya juga bareng. Silakan dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Oh, ini kayaknya masih ada yang malu-malu nih. Baik. Baik, Bang Yuga, boleh dibantu untuk foto bersamanya? Ya, hitungan ketiga ya. Semuanya senyum. 1, 2, 3. Ya, sudah, Kak Sentuh. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi ya. Dalam waktu dekat ini kita akan ada pendaftaran ulang. Nanti akan diinfokan apakah melalui offline atau online, melalui WhatsApp group. Kemudian ada kegiatan PKKMB, yaitu orientasi mahasiswa baru. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat semuanya. Jangan sungkan, jangan ragu untuk bertanya. Karena malu bertanya itu katanya sesat di jalan memang benar gitu. Jangan sampai salah informasi. Baik, terima kasih semua atas partisipasinya hari ini. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Sehat-sehat semua. Sama-sama. Amin. Amin.